Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dwi Komala Otomotif, channel yang membahas tentang materi dan informasi seputar otomotif. Salah satu bagian yang sangat penting untuk diperhatikan pada sepeda motor yaitu sistem kelistrikan. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, maka motor tidak bisa beroperasi dengan normal, terutama jika motor tersebut merupakan jenis motor injeksi yang menggunakan beragam perangkat elektronik di dalamnya. Dari beragam suku cadang dalam sistem kelistrikan tersebut, ada salah satu jenis suku cadang yang cukup penting, yaitu kiprok. Fungsi kiprok pada motor sangatlah vital di sistem kelistrikan. Apabila fungsi kiprok motor tersebut tidak berjalan dengan normal, maka motor tidak dapat dikendarai. Dan apabila fungsi kiprok motor terganggu atau mungkin rusak, maka performa motor bisa langsung menurun. Itulah mengapa kiprok harus segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Tapi agar tidak merepotkan jika sewaktu-waktu kiprok mati di tengah jalan, ada beberapa ciri-ciri kiprok yang lemah atau rusak yang perlu dipahami. Berikut ini adalah ciri-ciri kiprok motor yang sudah lemah atau rusak. Yang pertama adalah lampu motor beberapa kali mati. Biasanya kondisi ini terjadi saat Anda tengah melaju dalam kecepatan tinggi. Alhasil, kiprok tidak bisa membatasi tegangan arus listrik yang masuk ke lampu dan akhirnya menyebabkan lampu putus. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah sepeda motor tiba-tiba mogok. Apabila sepeda motor tiba-tiba mogok, hal ini bisa disebabkan oleh kiprok yang sudah rusak. Sebab kiprok inilah yang berfungsi mengalirkan arus listrik ke aki sudah tidak optimal, sehingga tegangan aki menjadi drop dan sepeda motor bisa mogok bahkan mati total. Dan untuk ciri-ciri yang berikutnya adalah komponen aki tekor. Ketika komponen kelistrikan rusak, hal ini membuat input listrik tidak bisa menutup kelistrikan motor secara sempurna. Dampaknya, listrik di dalam baterai menjadi terkuras, sehingga menyebabkan aki jadi drop. Alhasil, lampu menjadi terlihat redup dan Anda pun kesulitan untuk menyalakan motor. Tak hanya aki yang tekor, kondisi ini juga terjadi akibat kiprok sudah lemah atau rusak. Maka dari itu, bila terjadi masalah di kelistrikan, jangan terburu-buru mengganti aki. Sebaiknya cek dahulu komponen kiprok, apakah masih bagus atau sudah rusak. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir adalah tidak keluar pengecasan yang dari kiprok. Pada kiprok terdapat 4 kaki dan salah satunya adalah yang mengarah ke pengecasan aki. 4 kaki pada colokan kiprok ini ada yang mengarah ke pengecasan pengisian dan ke pengecasan, atau dari sepul kemudian keluar pengecasan untuk ke aki. Jika tidak ada arus listrik sama sekali dari kiprok ke aki, maka biasanya karena kiproknya memang sudah rusak atau sudah lemah, maka lebih baik segera diganti dengan kiprok yang baru. Jika Anda mencurigai adanya ciri-ciri kerusakan pada kiprok, sebaiknya segera diperiksa dan diperbaiki oleh teknisi yang berkualifikasi. Masalah kiprok yang tidak diatasi dengan cepat dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sistem kelistrikan motor. Jika kiprok lemah atau rusak, maka motor tidak mendapatkan suplai listrik sehingga motor tidak dapat dinyalakan. Oleh karena itu, merawat kiprok motor adalah langkah penting untuk menjaga kinerja motor Anda. Berikut ini beberapa cara untuk merawat kiprok motor Anda. Yang pertama adalah pemilik motor perlu memeriksakan kondisi kiprok secara berkala, termasuk pemeriksaan pada kabel-kabel yang terhubung ke kiprok untuk memastikan tidak ada kabel kiprok yang kendor atau rusak. Cara yang lainnya yaitu pegang bagian kiprok motor. Kondisi kiprok yang normal adalah kiprok terasa dingin. Jika dipegang kondisi kiprok hangat, hal itu dapat memicu kiprok cepat aus, sehingga penting untuk jaga kesejukannya. Selain itu, cara lainnya adalah gunakan aki yang berkualitas baik dan pastikan sistem pengisian aki berfungsi dengan baik untuk mencegah tegangan yang tidak stabil.
Cara yang lainnya adalah hindari memasang perangkat tambahan yang membutuhkan daya listrik berlebih pada motor, karena ini dapat membebani kiprok. Cara selanjutnya adalah lakukan pembersihan dan perawatan untuk memastikan kiprok motor serta bagian sekitarnya tetap bersih dari kotoran dan debu yang dapat mengganggu kinerjanya. Kemudian yang terakhir adalah cek regulator kiprok secara berkala untuk memastikan kiprok dapat mengatur tegangan listrik dengan baik. Dengan menjaga kiprok motor dengan baik, pemilik kendaraan dapat memperpanjang umur pakai komponen kiprok dan mencegah kerusakan kiprok yang tidak diinginkan pada motor. Demikian itulah penjelasan singkat mengenai ciri-ciri kiprok motor lemah atau rusak yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda, serta subscribe channel Dwi Komala Otomotif agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik seputar otomotif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam otomotif.